Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita sudah memasuki tema 3, subtema 3 pembelajaran keempat. Baik, kita mulai. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas. Apa manfaat dari penemuannya? Dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu tersebut? Ayo mengamati. Rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth August Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia nggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Oke, baik anak-anak. Tugas kamu yang pertama adalah temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dari teks yang tadi Bapak bacakan ya. Sama seperti tugas di pembelajaran sebelumnya. Cari kosakata non bakunya, terus apa kata bakunya, tulis kata kalimat tidak efektifnya, lalu kalimat efektif yang sudah diganti dengan kosakata baku atau kalimat yang sudah ada perbaikan. Oke, itu adalah tugas pertama kamu. Oke, sudah lihat? Oke. Nah, tugas kedua kamu adalah jawab pertanyaan. Kapan kita menggunakan kosakata baku? Nah, jadi pada waktu-waktu tertentu kita menggunakan kosakata baku. Terus pertanyaan yang kedua, mengapa kita menggunakannya? Baik, itulah 2 pertanyaan di tugas yang kedua yang harus kamu cari jawabannya. Selanjutnya, carilah kosakata non baku yang masih kamu tulis, ubahlah dalam kosakata. Nah, tugas yang ketiga ini masih berhubungan dengan tugas yang pertama tadi. Jadi artinya ketika kamu sudah mengisi tugas yang pertama, maka berhubungan juga dengan tugas yang ketiga. Tinggal menyalin kembali tugas yang pertama ke tugas yang ketiga. Hanya saja di tugas yang ketiga ini tidak usah ada kalimatnya, hanya kosakatanya saja. Oke, sudah jelas ya? Baik. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, setelah membaca teks rambu lalu lintas, tulislah pertanyaan tentang hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang lampu lalu lintas terkait dengan tanggung jawab melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Baik, tugas yang keempat adalah kamu membuat pertanyaan dari teks rambu lalu lintas yang tadi Bapak bacakan. Oke, jadi membuat pertanyaan. Oke, lanjut. Nah, kamu telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, masih banyak lagi rambu-rambu lainnya yang mempunyai tujuan masing-masing. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan terjamin. Berdasarkan pengalamanmu, diskusikan dengan kelompok tentang contoh sikap warga yang baik sudah melakukan kewajiban sebagai warga yang baik di jalan raya. Berikan pula contoh pengguna jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Oke, tugas kamu yang kelima, isi kotak. Nah, ini melaksanakan kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban, akibat tidak melaksanakan kewajiban. Oke, ya, ini tugas kamu yang kelima, mengisi kotak pertanyaan ini. Baik, lanjut. Nah, ketika seseorang tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya, apakah tersebut dapat mengganggu hak orang lain? Nah, ini tugas kamu yang keenam. Dan mengganggu apa tidak? Kalau iya, apa alasannya? Kalau tidak, apa alasannya? Itu untuk tugas kamu yang keenam. Jawab. Oke, selanjutnya. Nah, ayo mengamati. Nah, selain lampu lalu lintas, terdapat juga rambu-rambu lalu lintas lainnya. Amati rambu-rambu berikut. Nah, lihat, perhatikan. Rambu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah diperhatikan? Oke, nah sekarang jawab pertanyaannya.
Nah, ini tugas kamu yang ketujuh sekaligus tugas kamu yang terakhir di pembelajaran ini. Oke. Apa arti dari masing-masing rambu tersebut? Ya, jadi kamu mengartikan rambu nomor 1 sampai dengan rambu nomor 7. Apa artinya ya? Yang kedua, apa manfaat rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan? Oke. Yang ketiga, jika rambu-rambu tersebut tidak ada, apa pengaruhnya terhadap pengguna jalan? Dan yang terakhir, apakah kamu pernah melihat rambu-rambu lain di jalan? Maksudnya rambu-rambu selain yang 7 tadi. Nah, kalau iya, jelaskan rambu-rambu tersebut. Nah, jelaskan rambu apa yang kamu lihat dan artikan maksudnya. Oke, baik. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika ada hal-hal yang kurang kalian pahami, silakan kalian putar kembali videonya. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan teliti, jangan asal. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.